Halo semua, kita jumpa lagi di channel Tariq Aziz. Pada video kali ini kita akan belajar menggunakan CK Editor, atau ada juga semacam TinyMC gitu lah, yang untuk editor teks gitu. Nah, cuman sebelum itu, di video sebelumnya kita sudah belajar menggunakan flash message. Hanya saja kalau kita perhatikan di di list kategori ataupun di list post ini, di sini ada yang hilang ya. Jadi ada apa? Biasanya kan ada next gitu ya, pagination, terus juga ada search di sini, terus bisa kita scanning di sini. Nah, ini coba kalau kita coba inspect element. Di sini ada di konsol ya, ada error ini. Data table is not a function. Ada di JS data tables. Nah, ini biasanya terjadi karena ada bentrok JS, atau bisa juga salah peletakan aja. Jadi kayak data tables ini dia butuh jQuery ya. Jadi jQuery itu harus ditaruh di atasnya. Nah, sekarang kita coba cek di SB admin. Nah, di SB admin ini kita akan nambah ini ya, ada 3 JS. Nah, di sini ada jQuery nih. Kalau kita lihat di data tables ini sebelumnya dia harusnya udah ngeload jQuery dulu. Nah, ini ada jQuery, tapi di sini di load lagi nih. Nah, ini coba kita buang aja. Jadi kita cukup pakai salah satu aja yang di atas sini. Jadi dia pertama load jQuery dulu. Nah, yang butuh jQuery udah dapat yang dia butuhin dari jQuery ini. Jadi bukan di load belakangan. Nih, kita delete saja. Kemudian kita refresh. Nah, ini udah muncul ya, show 10 search, bisa kita scanning. Nah, di sini errornya juga udah nggak ada. Demikian juga di list kategori seharusnya juga udah muncul. Nah, ini. Nah, kemudian untuk menggunakan CK editor, nah nanti akan kita pasang ketika add post ini. Jadi di konten ini, atau di edit, ketika edit ini di sini. Nah, kita bisa cari jadi CK editor. Nah, di sini kalau kita lihat misal new tab ini ya. Nah, dia kayak gini nih. Nah, ini CK editor. Nah, ini. Cuman kita akan gunakan dari di sini ada GitHub nih. Nah, ini GitHub. Klik saja. Nah, di sini ada cara penggunaannya. Nah, ini bisa menggunakan ini npm install. Jadi nanti CK editornya akan di copy ke sini, ke folder node modules, kemudian CK editor di sini. Atau bisa juga kita gunakan dari ini, load dari CDN. Nah, saya akan menggunakan cara yang kedua ini. Jadi ini saya copy saja, copy, kemudian di sini paste saja, paste, kemudian tambahkan juga ini script. Nah, ini copy saja, kemudian paste di sini. Sekarang kita coba ya, kita coba ke post. Nah, ini kalau kita refresh, coba kita add post, masih belum. Oh ya, ini editor ini harus kita sesuaikan dengan ini. Jadi misal kita ke create post ya, di sini untuk kontennya. Nah, ini kita buat ID. Misalkan ini kita kasih ini ID sesuai yang di replace ini. Ini namanya editor ya. Jadi ini ID editor. Ini di create ya. Jadi ketika create post harusnya sudah ngeload. Nah, seperti ini. Sama juga untuk yang di edit post. Ini kita tambahkan saja ID. Jadi editor. Nah, kemudian kita coba edit post, edit. Nah, misalkan ini saya bold, kemudian
kali ini sini enggak ya, kali ini adalah tentang pengenalan Photoshop. Nah, ini kalau kita update terus kita cek di DB-nya. Nah, di sini ada tag-tag ini. Jadi ketika tebal bold itu dia pakai tag strong dan selalu diawali pakai paragraf. Nah, artinya udah berhasil untuk yang menggunakan text editor ini. Nah, kemudian kalau kita perhatikan strukturnya, di sini dia masih menggunakan varchar 255. Nah, ini terlalu kecil untuk sebuah konten. Nah, ini kita perlu ubah saja ya. Jadi kita ke migration post, ke database migration, kemudian post. Ini kita ubah saja dari yang pakai string pakai teks saja, teks konten gini. Nah, untuk jalankan migrasinya, berhubung kita juga agak banyak tabel ini data di post ini, jadi kita delete saja untuk postnya kita delete. Kemudian di migrasinya postnya di delete juga. Kemudian kita jalankan lagi php artisan migrate. Nah, post di create ulang, kita coba refresh. Nah, sekarang dia postnya kontennya menggunakan teks ya. Jadi misal kita ke list post udah hilang, kita add baru, misal tutorial Photoshop. Ini Photoshop, kemudian di tutorial Photoshop kali ini kita akan berkenalan dengan tools yang ada di menu misal gitu ya. Terus ini kita tebalin, misal tools misal dibuat miring. Nah, ini kemudian kita add tabelnya, ada gambarnya, ada misal IG lah, create. Nah, seperti ini kita cek. Nah, ini udah masuk ya, udah masuk, artinya udah berhasil. Nah, kalau untuk tipe teks ini artinya dia bisa menampung lebih banyak karakter. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe bagi yang belum. Nah, boleh juga share ke teman-teman yang lainnya yang sedang belajar Laravel. Oke, terima kasih.